Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Indonesia tengah butuh energi rakyatnya ya untuk terus berjuang kan, meskipun sudah banyak yang berguguran juga ya. Belajar yang baru itu penting. Apa yang mesti Anda belajar lagi? Future skill. Bayangkan umur 30 tahun aja motong video nggak bisa begitu. Itu kan kita sekarang harus promosi sendiri, pasang iklan sendiri. Dulu kita orang pasang iklan kan media planning, oplahnya berapa, readershipnya berapa. Sekarang semua pakai big data dan dengan uang 1 juta kita bisa bayarnya klik per view begitu. Ternyata kita udah pakai artis yang terkenal sebagai endorser kita. Nggak naik penjualannya. Kok bisa begitu? Rupanya banyak artis yang namanya terkenal, engagementnya nggak ada. Sekarang kita bedakan antara popularitas dengan engagement. Kita lihat, kita bedakan seperti itu. Kita belajar lagi. Uang sudah keluar. Jadi menurut saya, a lot of things kita jatuh bangun ini. Belajar tentang hal-hal baru. Resepnya ada 3. Satu adalah harus punya komitmen. Kalau punya komitmen, kita akan mulai pasti. Karena memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Jadi kita harus mencari dan mengeksplorasi opportunities ini. Ada di mana? Warren Buffett mengatakan, ya, kita semua di era seperti ini, semuanya bicaranya berada di dalam uncertain time. Uncertainties. Semuanya bicara uncertainties. Padahal dia bilang katanya, all time is uncertain. Jadi siapa bilang kali ini kita berada di era uncertainty? All time is uncertain, dia bilang. Jadi dia bilang, it was uncertain back in 2007 ketika kemudian terjadi subprime mortgage crisis pada waktu itu ya. Kemudian juga ketika terjadi 9/11 itu juga uncertain dan sebelum-sebelumnya. Termasuk hari ini kita juga eksplorasi lagi situasi yang disebut dengan uncertain. Gimana kita melihat dunia ini? Menurut hemat saya, kita selalu memiliki 3 zona waktu. Biasanya kita asik mengelola, kalau kita belajar manajemen, kita mengelola perusahaan kita mengelola organisasi pemerintahan kita, apapun juga, itu acuan kita adalah hari ini, the present. Yang kita kelola apa? Kita hanya bandingkan antara budget dengan actualnya. Seperti apa? Biasanya kita mengelola, biasanya mengacu kepada kondisi hari ini. Jangan lupa, kita semua berhadapan dengan mereka yang mengeksplor masa depan. Dan kita yang terlalu asik mengelola hari ini, itu biasanya menjadi unable to create the future. Unable to invent the future. Tidak mampu menciptakan masa depan baru. Padahal pelaku-pelaku disrupsi itu sudah menciptakan sesuatu yang baru. Langsung mereka menunggangi gelombang dan menemukan hal-hal baru. Dan pasti akan diciptakan produk-produk yang lebih baru lagi. Dan jangan berpikir startup itu berakhir. Akan muncul banyak sekali startup yang masuknya adalah ke bioteknologi. Karena itu masa depan baru juga ada di sana. Di lain pihak, ada hari ini, ada masa depan. Di lain pihak, apa yang kita kerjakan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita atau sekolah kita di masa lalu, the past. Dan celakanya, kita seringkali unable to escape from the past. Tidak mampu keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang paling berat itu memang pekerjaan seperti saya ini, menjadi seorang akademisi. Banyak sekali akademisi yang terperangkap dengan ilmu di masa lalu, karena tidak mengeksplor dunia baru ini. Saya kalau membimbing program doktoral, pasti saya tanya, apa kontribusi Anda? Novelty-nya di mana? Dan saya tidak ingin Anda bikin transformational leadership, tetapi pakai acuan yang lama. Saya ingin transformasi dari 3.0 ke 4.0. Apa kontribusinya? Ini beda loh, perusahaan pada masa itu dengan masa sekarang. Kalau dulu semuanya serba capex. Hari ini anak-anak muda bikin perusahaan, itu opex. Jadi tidak bisa mereka mendapat jaminan atau mendapatkan modal dari bank. Makanya mereka larinya ke venture capitalist dan mereka carinya growth di sana. Nah, inilah yang sekarang sedang dilakukan ketika kita beralih dari the past ke future. Dan ini adalah yang disebut dengan disruptive innovation. Nah, masa depan itu non-linear. Oleh karena itu, maka membutuhkan manusia yang berbeda dengan manusia di masa lalu. Nah, selama COVID kita lihat orientasi konsumsi
lebih banyak kepada kesehatan. Post-COVID, tampak sekali bahwa orang akan sangat confident dengan teknologi. Ini dibutuhkan 6 kecerdasan baru yang sangat penting sekali. Dan kami di Rumah Perubahan langsung bikin tes dan langsung kami terapkan dan bangun kecerdasan-kecerdasan baru ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan technological intelligence. Jadi kecerdasan technological. Ya, ini penting sekali. Bayangkan kalau pegawai kita sudah punya jabatan dan gajinya sudah lumayan, punya kecenderungan mereka nggak mau lagi utak-atik sendiri. Serahkan pada orang lain dan akhirnya secara teknis dia tidak begitu bagus. Padahal semakin user friendly dan begitu kita terputus, kita tidak akan bisa kembali lagi dengan cepat. Karena basic modelnya kita sudah ketinggalan. Saya teringat ketika dulu saya kuliah di Amerika, semua profesor saya bisa mengoperasikan komputer yang pada saat itu masih sangat complicated, ya, tidak user friendly. Semuanya bisa. Nah, kita punya kecenderungan begitu umur 30-an, ya sudah. Padahal di sini technological intelligence ini artinya apa? Understanding and make use and amplify the power of rapidly emerging technologies and its impact. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi. Yang kedua, dibutuhkan kecerdasan sosial dan emosional. Saudara-saudara lihat semakin banyak milenial yang panasan di lapangan dan tidak bisa mengontrol emosinya. Teknologi internet ini membuat manusia tidak cerdas dengan lingkungan sosialnya. Tidak peka karena mereka berhubungan dengan benda mati dengan komputer di depannya. Mereka menjadi tidak punya keahlian untuk membangun hubungan dengan orang lain. Saya kira bukan hanya milenial, juga orang-orang tua ini sekarang mulai terasa tidak memiliki kecerdasan emosional dan sosial, tidak bisa mengendalikan emosinya. Ngomong sembarangan, memuji dirinya berlebihan dan menyalahkan orang sembarangan. Padahal semakin ke atas, ini yang dibutuhkan. Ya, semakin ke atas. Bukan pintar semata-mata, tapi kecerdasan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah contextual intelligence. Ini referensinya buku Blink, gitu. Malcolm Gladwell. Dia mengatakan berkunjung ke satu museum, melihat ada suatu barang antik dipamerkan, datang dari Mesir. Katanya ini adalah peradaban Mesir pada abad sekian. Tapi ada satu orang yang langsung bisa sekali melihat saja, sekelebat mata dia bilang itu palsu. Dia mempunyai jam terbang, pengalaman, pengetahuan yang cukup tinggi sehingga dia bisa menangkap apa yang terjadi di konteks itu. All in a blink of eye. Jadi kita bisa dengan cepat. Keempat, moral intelligence. Bagaimana kita menggunakan set of values. Kita punya nilai-nilai. Jangan lupa, bekerja itu harus punya nilai-nilai. Karena orang mengikuti kita karena nilai-nilai kita. Pemimpin yang paling puncak yang diikuti orang itu adalah moral intelligence. Nah, apa hubungannya? Ini berempat. Apa hubungannya dengan bisnis? Dulu, pada waktu saya masih muda, saya berpikir saya nggak punya uang, jadi saya nggak bisa maju gitu. Saya nggak punya modal, saya bukan anak siapa-siapa. Tapi sekarang, saya melihat bisnis itu menjadi gampang atau mudah, ternyata penyebabnya adalah kepercayaan. Kita bisa mendirikan perusahaan dengan cepat dan bisa cepat dapat customer adalah karena kepercayaan. Jadi modalnya itu adalah kepercayaan, integritas. Tapi sebaliknya, bisnis saya tidak berkembang kalau saya tidak mempunyai kepercayaan. Jadi intinya adalah ini, moral intelligence, gitu ya. Jadi ini sangat mendasar sekali. Kelima ini generative intelligence. Jadi mampu menangkap opportunity dari ide-ide baru seketika begitu. Walaupun dalam keadaan yang sulit. Yang keenam, harus memiliki kemampuan eksploratif transformational. Kecerdasan eksploratif transformational. Mampu mengeksplor dan kemudian membelokkan sehingga kemudian kita bisa mentransformasi, membawa ke tujuan yang mulia itu, tujuan yang baik itu. The new future. Saya ketemu dengan beberapa orang yang, waduh saya sudah lama di rumah, tidak bisa melihat kesempatan di mana. Saya bilang yuk kita eksplor. Tapi begitu kita eksplor, rata-rata kawan-kawan yang datang ke sini masih terpaku dengan bisnisnya. Kami di Rumah Perubahan, sebagian dari apa yang kami masuk itu sebagian keluar dari bidang kami. Kami benar-benar keluar. Bayangkan kami masuk ke bisnis ekspor. Kami mulai ekspor ikan. Kami mulai mengumpulkan UKM-UKM untuk membantu mempertemukan dengan pasar. Banyak hal-hal baru yang kami eksplor dan kadang-kadang saya bertanya di malam hari, apakah ini sesuai dengan core competence saya? Ternyata banyak hal yang kita harus eksplor dan mungkin kita harus belajar kembali. Dan menurut saya memang ini tidak mudah. Belajar yang baru itu penting. Apa yang mesti Anda belajar lagi? Future skill. Bayangkan, umur 30 tahun aja motong video nggak bisa begitu. Itu kan kita sekarang harus promosi sendiri, pasang iklan sendiri. Jadi menurut saya
A lot of things kita jatuh bangun ini, belajar tentang hal-hal baru. Ya, resepnya ada 3. Satu adalah harus punya komitmen. Kalau punya komitmen, kita akan mulai. Yang kedua harus konsisten. Kalau konsisten, itu adalah jalan supaya kita bisa menyelesaikan. Yang ketiga, itu adalah harus mau melakukan hal yang tidak mudah. Dengan melakukan hal yang tidak mudah, kan banyak orang yang tidak bisa ngikutin kita. Jadi itu saya kira rumus untuk kita belajar lagi hal-hal baru. Yang disebut the future skill, hal-hal baru. Salah satu skill yang paling banyak dibutuhkan zaman sekarang dan bayarannya cukup gede adalah skill pembuatan website. Nah, beruntungnya zaman sekarang bikin website tuh nggak sesulit zaman dulu ya. Sekarang ini ada banyak banget tools yang memudahkan untuk bikin website. Salah satunya menggunakan WordPress. Kalau kalian buka situs loker online seperti Indeed ini dan kalian ketikkan WordPress, ini ada banyak banget lowongan kerja seputar WordPress dan gajinya juga lumayan tinggi. Ini ada WordPress di Tangerang, gajinya mulai dari 6 juta sampai 7 juta sebulan. Terus ada yang di Singapura, ini kerjanya remote ya, bisa dikerjakan dari mana aja. Gajinya 14 sampai 22 juta sebulan. Kalau misalnya nggak mau kerja kantoran, pengen lebih bebas, kalian bisa gunakan skill pembuatan website untuk modal nge-freelance. Contohnya di situs freelance seperti Fiverr, ini ada banyak banget yang ngejual jasa pembuatan website berbasis WordPress. Harganya macam-macam mulai $80, $200, $600 sampai $900. Kalian bisa lihat di sini untuk pembuatan satu website berbasis WordPress dihargai $950 untuk paket basicnya. Paket yang premiumnya lebih mahal lagi, ini harganya $1.850. Itu kalau dirupiahkan sekitar 20-an juta untuk satu project. Dan ini kalian bisa lihat di sini order QA-nya, antrian ordernya itu mencapai 32. Artinya jasa ini cukup laris di Fiverr. Soal harga ini tentunya dipengaruhi juga dengan skill dan juga jam terbang kalian ya. Semakin tinggi skill kalian, semakin banyak jam terbang kalian, tentunya jasa kalian bisa dihargai semakin mahal. Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana cara membuat website dari awal sampai jadi menggunakan WordPress tanpa coding sama sekali. Nanti kita akan belajar gimana cara membeli hosting, gimana cara install WordPress, cara editing WordPress menggunakan Elementor, sampai publish websitenya jadi online. Harapanku setelah nonton video ini kalian bisa ngerti cara bikin website menggunakan WordPress dan bisa dijadikan modal untuk melamar kerja, untuk nge-freelance, atau mungkin untuk bikin website usaha kalian sendiri. Oke, sebelum membuat website, kita tentukan dulu mau bikin website tentang apa. Website kan ada banyak ya, website perusahaan, website personal blog, atau mungkin website toko online, ada banyak jenisnya. Nah, kali ini aku mau bikin website untuk bisnis makanan catering. Kenapa? Karena aku kepikiran untuk punya usaha catering sendiri. Jadi, ibu mertua aku tuh cukup jago masaknya ya, jadi aku kepikiran untuk bikinin usaha catering. Nah, sebelum usahanya jadi nih, kita explore dulu untuk bikin websitenya. Pertama, aku mau riset dulu tentang website catering yang sudah ada. Jadi aku googling catering di Jakarta seperti ini dan nemuin banyak referensi website catering. Nah, rata-rata desainnya cukup membosankan ya, kurang menarik, hanya seperti ini aja, foto-foto, info, terus ada menu paketnya, dan ya desainnya rata-rata masih bisa dibilang cukup jadul ya untuk website zaman sekarang. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk bikin website? Ada 4 tools utama yang dibutuhkan untuk bikin website berbasis WordPress. Yang pertama itu hosting dan domain, yang kedua wordpress.org, yang ketiga tema WordPress, dan yang keempat plugin Elementor. Yang aku bilang WordPress di sini itu wordpress.org ya, bukan wordpress.com. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kenapa kita nggak pakai wordpress.com? Simpelnya wordpress.com itu nggak bisa di custom ya, jadi kita pakainya wordpress.org yang diinstal di hosting sendiri. Nah, apa itu hosting dan domain? Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet, contohnya seperti foto, tag, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website, contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Untuk mendapatkan hosting dan domain, kalian bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Maka berikutnya kita install WordPress. Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, wordpress.org itu ibarat kerangka rumahnya. Ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu
coding dari awal ya. Kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.